Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Hingga mereka akhirnya bersepakat untuk membentuk tim mencari kebenaran dari kehancuran klan Serigala Mokuang. Satu-satunya cara untuk memastikan ini adalah meminta pasukan aliansi untuk menginterogasi langsung ketua klan Rubah Xianling. Kalau perlu kita bisa menghancurkan langsung Rubah Xianling itu, kata pria tua yang sejak tadi memandu pertemuan itu. Pria tua itu adalah ketua klan Siluman Banteng Mokuang. Meski kekuatannya bukanlah yang tertinggi di dalam ruangan itu, namun sebagai tuan rumah, para pemimpin klan Mokuang itu sepakat menunjuknya untuk memimpin rapat itu. Pemimpin lain sepakat dengan usulan pria tua tadi. Masing-masing klan juga bersepakat untuk mengirim 20 anggota klan mereka ke pasukan aliansi untuk diberangkatkan ke kediaman klan Rubah Xianling. Jumlah pasukan aliansi ini jelas jauh lebih banyak dari jumlah klan Rubah Xianling, hingga mereka sangat yakin kekuatan aliansi itu bisa menghancurkan klan Xianling manapun yang mencoba mengganggu dominasi klan Mokuang di gurun pasir ini. Sementara itu, undangan pertemuan yang disebarkan klan Rubah Xianling ke para pemimpin klan Xianling juga sudah sampai di 30-an kediaman klan Xianling lainnya. Para pemimpin klan Xianling itu menanggapinya beragam. Ada yang merasa undangan pertemuan itu hanya akal-akalan klan Rubah Xianling untuk melibatkan mereka dalam kekacauan yang sudah dibuat. Namun ada juga yang merespon baik undangan itu. Setidaknya dari 35 klan Xianling di gurun pasir ini, ada lebih dari 10 yang mengirimkan balasan dan siap untuk mengutus orang mendengarkan apa yang ingin dibicarakan klan Rubah Xianling. Di salah satu kediaman klan Xianling lainnya, 3 pria tua dan 2 pria paruh baya tampak berkumpul membicarakan undangan itu. Orang-orang ini adalah para pemimpin klan Siluman Macan Tutul Xianling. Di antara para klan Xianling yang ada di gurun pasir ini, sebenarnya klan Macan Tutul Xianling lah yang memiliki kekuatan paling berbahaya. Sayangnya klan ini begitu acuh pada kondisi klan Xianling lainnya. Ketua, bagaimana pendapatmu tentang pesan dari klan Rubah Xianling? Kata salah satu pria paruh baya di antara 5 orang itu. Pria tua dengan jubah coklat tampak menerawang jauh lalu membuka mulutnya. Aku tidak percaya ada pelindung yang kini muncul di kediaman Rubah Xianling. Bagaimanapun Raspberry sudah sangat lama meninggalkan dunia ini dan tidak pernah lagi menampakkan diri, kata ketua klan Macan Tutul Xianling itu. Di dalam pesan yang dikirim Huli Lao, dia memang menyebutkan jika pertemuan itu atas inisiasi pelindung klan Rubah Xianling. Di masa lampau orang yang disebut lelindung oleh satu klan Xianling adalah kekuatan yang diutus oleh Raspberry. Jadi apa kita tidak perlu menghadiri pertemuan yang digagas oleh mereka? Tanya pria lainnya. Ketua klan Macan Tutul Xianling menggelengkan kepalanya lalu kembali membuka mulutnya. Kita harus tetap mengirim orang ke Kena. Lagi pula ini inisiasi pertama dari para klan Xianling. Kita tidak akan tahu apa yang ingin dibicarakan klan Rubah jika tidak mengirim orang ke sana. Kata ketua klan Macan Tutul itu. Apalagi mereka juga sudah mendengar kehancuran kediaman klan Serigala Mokuang. Sama seperti aliansi klan Mokuang, klan Macan Tutul Xianling juga memperkirakan kehancuran klan Serigala Mokuang terkait dengan klan Rubah Xianling. Begitu waktu yang ditetapkan oleh Qin San tiba, satu persatu perwakilan dari klan Xianling yang mengirim orangnya ke kediaman klan Rubah Xianling akhirnya datang. Dari 35 klan Xianling yang menempati gurun pasir itu, hanya ada 23 yang mengirimkan perwakilannya datang memenuhi undangan ketua Rubah Xianling. 12 klan Xianling lainnya memilih untuk bersikap diam dan menolak mengirim utusan. 12 klan Xianling memiliki tebakan yang sama, yakni klan Rubah Xianling sedang mencoba menarik mereka ke dalam masalah. Satu persatu utusan dari 23 klan Xianling yang datang kini diantar memasuki aula utama di area luar kediaman Rubah Xianling. Dari semua perwakilan yang datang, semuanya hanya diwakili oleh wakil ketua mereka. Tidak ada satupun ketua klan Xianling yang datang.
Ini adalah strategi para klan Xianling yang datang ini untuk tidak terjebak dalam siasat yang kemungkinan sedang dijalankan oleh klan rubah Xianling. Di aula utama, Huli Lao sudah menyambut tamu-tamu yang datang dengan keramahan khas rubah Xianling. Setelah menunggu beberapa saat, Huli Lao mulai berjalan keluar dari aula itu mendekati bangunan lain yang ada di sekitar aula. Di dalam bangunan itu, Qin San tampak sedang duduk bersila sambil memejamkan matanya. Sepertinya tidak ada lagi yang akan datang selain utusan dari 23 klan yang kini ada di aula, kata Huli Lao sambil berdiri penuh hormat di depan Qin San. Mendengar suara Huli Lao, Qin San membuka matanya lalu mengangguk pelan sambil berdiri dari duduknya. Keduanya lalu berjalan santai ke arah aula. Begitu memasuki aula utama luar kediaman rubah Xianling, 23 utusan klan Xianling lainnya langsung terfokus ke Qin San. Mereka bisa merasakan dengan jelas, aura pemuda ini berbeda dengan mereka dari ras siluman Xianling. Apa pemuda ini yang disebut klan rubah sebagai sang pelindung? Tapi kenapa aku tidak merasakan sama sekali aura ras peri dari tubuhnya? Gumam salah satu utusan klan Xianling yang ada di dalam aula itu. Begitu Qin San sudah berdiri di atas altar di dalam aula utama klan rubah Xianling. Hal yang sama juga muncul di pikiran para utusan klan Xianling lainnya. Sebagian dari utusan ini memang tidak lagi mendapati ras peri di dunia langit ini, namun mereka tetap tahu aura khas ras peri dari peninggalan para pelindung klan Xianling masa lampau yang ada di klan masing-masing. Sementara aura pada tubuh Qin San saat ini sama sekali berbeda dengan aura ras peri yang mereka kenal. Huli Lao di sisi Qin San memindai setiap utusan yang datang, lalu menoleh sambil berbisik ke Qin San. Seharusnya klan Xianling yang mendiami gurun pasir ini ada 36 klan dengan kami. Yang hadir saat ini sudah lebih dari 1/2. Total sudah ada 24 dengan klan rubah, katanya. Qin San mengangguk pelan, lalu ikut menyapukan pandangannya. Suasana hening terasa di dalam aula sebelum suara Qin San mulai terdengar membuyarkan keheningan itu. Kalian pasti penasaran kenapa klan rubah mengundang kalian. Akulah yang memintanya. Mulai sekarang klan rubah di bawah perlindunganku. Karena klan Serigala Mokuang mencoba mengganggu mereka, maka klan Serigala Mokuang aku hancurkan. Kedepan klan apapun bahkan klan Xianling sekalipun yang mencoba mengusik klan rubah, akan bernasib sama dengan klan Serigala Mokuang. Ucapan Qin San menggema di aula itu membuat semua yang hadir saling melirik. Mereka sudah mendengar kehancuran klan Serigala Mokuang. Mereka juga tahu pasti bukan kekuatan klan rubah Xianling sendiri yang melakukannya. Aku mengumpulkan kalian hari ini, hanya ingin mengatakan, mulai sekarang klan Xianling di gurun pasir ini bisa berada di bawah perlindunganku. Aku akan umumkan ini ke seluruh klan Mokuang. Tapi aku juga tidak akan memaksa bagi klan yang tidak ingin aku lindungi, kata Qin San lagi. Utusan klan Macan Tutul Xianling menyipit mendengar ucapan Qin San lalu mulai membuka mulutnya. Sejak dulu klan Xianling memang selalu memiliki pelindung tapi dari ras peri. Sementara dari auramu, aku bahkan tidak bisa mendeteksi sedikitpun aura ras peri pada tubuhmu, kata utusan itu. Qin San hanya tersenyum mendengarnya, lalu cahaya emas menyeruak dari tubuhnya membuat siapapun yang melihatnya jelas berbeda dari sebelumnya. Sus, wus, cahaya emas itu seperti menampilkan keagungan dari sosok Qin San. Tak berselang lama, sepasang sayap muncul di punggungnya membuat para utusan itu terdiam sambil menelan ludah. Sosok macam apa sebenarnya pemuda ini? Dia bahkan memiliki sayap Phoenix. Sesuatu yang tak mungkin dimiliki oleh ras manusia. Bahkan ras peri sekalipun akan mengorbankan segala hal yang dia miliki. Hanya untuk mengganti sayap milik mereka dengan sayap Phoenix seperti ini, batin Huli Lao. Dia tahu jika Qin San hanyalah ras manusia yang datang dari dunia tengah. Setidaknya dia mendengar sendiri pengakuan itu dari Qin San. Namun hal yang tidak dia duga, jika pemuda ini ternyata memiliki sesuatu yang bisa membuat siapapun yang melihatnya, akan benar-benar mengiranya memiliki garis keturunan ras peri. Di kalangan klan Xianling, mereka tahu wujud manusia yang memiliki sayap hanyalah ras peri.
Bahkan ras binatang spiritual sekalipun tidak akan bisa menampilkan sayap mereka saat berubah wujud menjadi manusia. Begitupun ras siluman, mereka tidak akan pernah bisa memperlihatkan sayap saat berwujud manusia. Sayap Phoenix di punggung Qin San menambah keagungan auranya saat ini. Wus, swus. Puluhan orang di dalam ruangan itu terpaku sesaat. Aku tahu kalian yang datang hanya utusan yang ingin tahu kebenaran tentangku. Inilah kebenarannya. Aku akan menjadi pelindung bagi klan Xianling yang menginginkan perlindungan dariku. Tapi aku akan diam pada mereka yang tidak menginginkan itu, kata Qin San. Usai mengucapkan itu dia mulai melayang dengan sayapnya meninggalkan ruangan itu. Para utusan dari 23 klan Xianling yang ada di ruangan itu terdiam melihat kejadian yang begitu cepat. Mereka benar-benar dibuat bimbang dengan apa yang ditampilkan Qin San. Huli Lao yang masih berada di atas altar membuka mulutnya, membuyarkan keheningan dari para utusan yang ada di bawah. Kalian bisa kembali dan menyampaikan ini pada ketua klan masing-masing. Aku hanya ingin menambahkan jika pemuda tadi menghancurkan klan Serigala Mokuang sendiri. Dia membantai semuanya dan tidak tersisa satupun anggota Serigala Mokuang yang ada di dalam kediaman itu, ujarnya lalu mulai melangkah turun. Tep, tep, tep. Huli Lao sengaja mengatakan itu hanya untuk memberitahu orang-orang ini, jika Qin San selain terlihat sebagai pelindung yang baik, dia juga pembunuh yang kejam. Setidaknya Qin San sudah membuktikan dengan membantai semua anggota klan Serigala Mokuang. Para utusan itu juga mulai meninggalkan ruangan dengan kebimbangan di hati mereka. Masing-masing dari mereka kini berjalan meninggalkan aula tanpa bicara dengan utusan lainnya. Begitu mendekati gerbang keluar kediaman klan Rubah Xianling, dari kejauhan ratusan pasukan aliansi klan Mokuang sudah mendekati kediaman Rubah Xianling. Anggota klan Rubah Xianling yang menjaga gerbang langsung menutup gerbang besar mereka saat melihat kedatangan ratusan pasukan gabungan klan Mokuang. Ada yang datang, teriak penjaga gerbang itu. Para utusan dari 23 klan Xianling yang masih berada di dalam kawasan kediaman klan Rubah Xianling saling melirik mendengar teriakan penjaga dari gerbang. Sial, sepertinya klan Rubah memang hanya ingin menarik kita dalam masalahnya dengan klan Mokuang. Kenapa pertemuan ini bertepatan dengan datangnya pasukan aliansi klan Mokuang, kata salah satu utusan lalu mencoba melayang. 22 utusan lainnya juga mulai melayang memperhatikan area luar kediaman klan Rubah. Ada ratusan pasukan klan Mokuang yang datang. Dari jubahnya, sangat jelas, ini adalah pasukan aliansi yang dibentuk klan Mokuang merespon kehancuran klan Serigala Mokuang, kata utusan klan Macan Tutul Xianling. Dari area dalam kediaman klan Rubah Xianling, Huli Lao sudah melayang keluar lalu mengernyit merasakan tatapan para utusan klan Xianling padanya. Kenapa kalian menatapku seperti musuh, katanya dengan nada yang tidak mengerti. Utusan klan beruang Xianling mendengus mendengar pertanyaan Huli Lao. Apa kamu pikir kami semua bodoh? Kamu pasti hanya sengaja mengumpulkan kami di sini untuk melibatkan klan kami dalam masalahmu dengan klan Mokuang. Aku curiga pemuda yang muncul tadi hanya mengandalkan sihir dan pil untuk memperlihatkan sayapnya pada kami agar membuat kami yakin tentang dirinya, kata utusan itu. Huli Lao menyambut ucapan tidak ramah utusan itu dengan senyuman mencibir. Kalian harusnya bersyukur. Pasukan aliansi klan Mokuang ini datang saat kalian di sini. Setidaknya agar kalian bisa melihat sendiri kemampuan pemuda itu. Atau jika kalian ingin pergi sekarang karena tidak ingin dituduh terlibat dalam masalah ini, aku akan memberitahu pasukan aliansi klan Mokuang untuk membiarkan kalian pergi, kata Huli Lao dengan santainya. Di luar gerbang besar kediaman klan Xianling, 800-an pasukan aliansi klan Mokuang sudah berdiri tegak dengan aura mengintimidasi. Dari 800 pasukan yang datang, sangat jelas jika ada puluhan di antara mereka yang sudah berada di alam Raja Roh. 2 di antara mereka bahkan sudah berada di alam Raja Roh tingkat 8. Tingkatan yang termasuk cukup tinggi di kalangan klan Siluman Mokuang dan klan Siluman Xianling yang mendiami gurun pasir yang luas ini. Minta ketua klan kalian keluar untuk bertemu dengan kami. Atau kami akan meratakan kediaman kalian,
teriakan itu sudah terdengar dari arah luar kediaman klan rubah. Huli Lao yang masih melayang di depan para utusan tadi, mengernyit lalu mulai melayang keluar sambil menyapukan pandangannya pada ratusan pasukan aliansi klan Mokuang yang datang. 40-an dari 800-an pasukan aliansi klan Mokuang yang datang kini ikut melayang begitu melihat Huli Lao sudah muncul di atas tembok tinggi kediaman klannya. Kami datang untuk mendengarkan penjelasan darimu tentang kehancuran klan Serigala Mokuang, kata salah satu pemimpin pasukan aliansi klan Siluman Mokuang yang melayang itu. Huli Lao hanya tersenyum mencibir lalu membuka mulutnya, karena mereka sudah mengusik Kesmi, maka pelindung klan rubah Xianling harus mengambil tindakan. Bahkan kalian pun tidak akan luput dari murkanya jika mencoba mengusik kami, kata Huli Lao. Dia sudah melihat kekuatan Qin San sebelumnya yang bisa membunuh ketua klan Serigala Mokuang hanya dengan satu gerakan. Merasakan aura para siluman Mokuang yang datang, Huli Lao masih sangat yakin Qin San bisa mengatasi para siluman Mokuang ini. Dari arah dalam kediaman klan rubah Xianling, Qin San sudah melangkah dengan santai keluar dari pembatas area hijau klan rubah. Di sisinya, putri ketua klan rubah, Huli Gongsu tampak menemaninya dengan wajah tanpa tekanan sedikit pun, meski mendengar ada ratusan pasukan aliansi klan Mokuang yang kini bersiap menyerang kediamannya. Kenapa para anggota klan rubah ini masih sangat tenang? Apa mereka benar-benar memiliki keyakinan jika pemuda tadi adalah sang pelindung yang bisa diandalkan? Gumam salah satu utusan dari 23 utusan klan Xianling yang masih bertahan di dalam tembok tinggi kediaman klan rubah. Saat mata siluman Xianling tadi melihat sosok Qin San sedang berjalan dengan santainya keluar dari area hijau, yang menjadi kawasan perlindungan penuh klan rubah. 23 utusan klan Xianling itu kembali saling melirik. Mereka benar-benar penasaran dengan kemampuan orang yang mengaku sebagai sang pelindung klan Xianling ini. Di area luar kediaman klan rubah 40-an siluman Mokuang yang berada di alam Raja Roh tampak sudah melepaskan aura mereka. Jangankan kalian yang hanya klan rubah Xianling. Bahkan jika penghancuran klan Mokuang itu dilakukan oleh klan Macan Tutul Xianling, kami juga akan tetap menghancurkannya dengan mudah, kata salah satu pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang itu. Di antara klan Xianling, klan Macan Tutul Xianling memang dikenal sebagai klan Xianling yang terkuat di gurun pasir ini. Huli Lao yang mendengarnya hanya tersenyum sambil mendengus. Di dalam kediamanku kami sedang menjamu 23 utusan klan Xianling. Jika kalian menginginkan perang, sebaiknya kalian membiarkan 23 utusan itu untuk keluar lebih dulu. Jika tidak urusan ini bisa menjadi perang antara klan Mokuang dan klan Xianling, kata Huli Lao. Karena para utusan dari 23 klan Xianling lainnya mengira dia memanfaatkan situasinya untuk melibatkan mereka, Huli Lao memutuskan untuk mengatakan hal tadi. Para pemimpin klan Mokuang tadi mengernyit mendengarnya. Sejak kapan klan Xianling juga saling memperhatikan? Selama ini antara klan Xianling tidak ada hubungan sama sekali. Mereka benar-benar hanya sibuk melindungi klan masing-masing. Usai mengatakan itu, Huli Lao menoleh ke 23 siluman Xianling dari klan lain, yang masih melayang di dalam area kediamannya. Kalian sudah bisa pergi. Bagaimanapun kalian tidak ingin terlibat dalam urusan klan rubah. Tidak ada gunanya kalian masih berada di situ, ujarnya. 40-an pasukan aliansi klan Mokuang yang sudah melayang saling melirik. Lalu melihat 23 utusan dari klan Xianling lainnya benar-benar melayang keluar dari gerbang kediaman klan rubah. Hanya dengan merasakan aura 23 utusan itu, para pemimpin dari pasukan aliansi klan Mokuang ini bisa menebak, jika 23 siluman Xianling yang melayang keluar ini benar-benar berasal dari klan Xianling lain. Kalian pergilah, atau kalau mau, kalian bisa tinggal dan menjadi saksi kehancuran klan rubah Xianling. Setidaknya akan menjadi pembelajaran bagi klan kalian di masa depan untuk tidak mencoba berurusan dengan klan Mokuang apapun, kata salah satu siluman Mokuang yang berada di alam Raja Roh tingkat 8. 23 utusan itu mengangguk lalu mencoba melayang meninggalkan langit kediaman klan rubah. Mereka lalu berhenti di area aman sambil mengamati situasi.
Qin San bersama beberapa anggota klan rubah Xianling kini sudah ikut melayang, lalu tatapan Qin San memindai setiap individu dari pasukan aliansi klan Mokuang yang datang. Mereka benar-benar bodoh. Masih saja mengirim pasukan lemah seperti ini setelah kehancuran klan Serigala Mokuang, ucapnya. Setelah mengatakan itu, aura penuh keganasan menyeruak dari tubuhnya. Cahaya emas disertai sayap Phoenix juga muncul memperlihatkan keagungan pada sosok Qin San. Sus, tep, tep. 800-an pasukan aliansi klan Mokuang yang melihat itu menelan ludah. 23 utusan klan Xianling lainnya yang sudah menjauh, ikut menelan ludah melihat Qin San kembali bisa memuncul sayapnya. Ini bukan karena pengaruh sihir atau pil. Dia benar-benar memiliki sayap Phoenix itu. Meski tidak ada aura kelembutan khas ras peri, namun auranya benar-benar susah ditebak. Auranya menjelaskan jika dia bukan bagian dari ras siluman Mokuang maupun ras siluman Xianling. Auranya tidak hanya lebih mirip ras manusia tapi juga memiliki aura keganasan yang menyerupai klan naga. Hal ini benar-benar membingungkan. Gumam salah satu utusan itu saat merasakan dengan jelas aura yang menyembur dari tubuh Qin San. Sementara itu 40-an pemimpin dari 800-an pasukan aliansi klan Mokuang yang datang sudah menarik senjata mereka. Tatapan para siluman Mokuang ini menajam ke arah Qin San. Apalagi saat Qin San mulai melayang sendiri ke depan dengan tinju yang terkepal. Gerakan berikutnya membuat siapapun yang menyaksikannya akan terkesima sekaligus ketakutan. Qin San menghilang lalu muncul di depan salah satu pemimpin siluman klan Mokuang tadi. Bukan sekadar muncul, tapi dia bahkan sudah meraih leher siluman Mokuang itu. Kraak, kerik, suara renyah terdengar mengikuti pergerakan tangan Qin San. Dia menghancurkan tulang leher siluman alam Raja Roh itu hanya dengan sekali genggaman. Usai melakukan itu, Qin San tidak menunggu rekan siluman Mokuang tadi tersadar dari ketakutan mereka. Dia bergerak sangat cepat menghancurkan tubuh para siluman Mokuang yang tadi melayang, hingga menyisakan lebih dari 10 pemimpin aliansi siluman Mokuang yang tadi melayang mengintimidasi. Para siluman Mokuang yang tersisa melayang dengan tubuh gemetar. Sementara 800-an pasukan mereka yang ada di daratan menyaksikan itu dengan wajah pucat. Entah siapa yang memulai, 800-an pasukan klan Mokuang itu mulai berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Sus, sus. Hanya dengan melihat kekuatan Qin San yang membunuh lebih dari 10 pemimpin mereka dengan sangat cepat membuat mereka sudah ketakutan. Bagi mereka tidak ada gunanya bertahan di tempat itu melawan figur yang bukan tandingan mereka. Qin San hanya tersenyum mengejek melihat 800-an anggota klan Mokuang yang mencoba melarikan diri dari area itu. Sudah datang dan mau pergi. Jangan harap, kata Qin San lalu merentangkan kedua tangannya. Formasi pengurung tingkat mulia langsung mengitari area itu. Para siluman Mokuang yang mencoba berlari menjauh terhempas ke belakang saat menabrak dinding-dinding formasi pengurung itu. Ribuan teratai api mulai muncul di sekitar Qin San. Meski tidak menggunakan energi murni api Sin-Sin yang masih tertidur, namun teratai api ini jelas meningkatkan suhu di dalam formasi pengurung itu. Tuan Peri, tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu keberadaan Anda, kata salah satu pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang itu. Dia bahkan dengan yakin menyebut Qin San dengan sebutan Tuan Peri. Hanya dengan melihat kemampuan pemuda ini, para siluman Mokuang ini sudah sangat yakin. Jika sang pelindung yang muncul benar-benar dari ras peri. Qin San hanya tersenyum jahat mendengarnya. Lalu membiarkan ribuan teratai api yang dia ciptakan jatuh ke tempat 800-an pasukan aliansi klan Mokuang berada. Setelah itu, dia ikut bergerak dengan sayap Phoenix yang terbentang. Qin San bahkan mulai menirukan gaya pertarungan Qin Baihu yang membunuh dengan sayapnya. Satu persatu pemimpin pasukan aliansi klan Mokuang yang tersisa mati terbelah oleh sayap Phoenix Qin San hingga tidak ada satupun yang bertahan. Sementara di daratan, ledakan menggema disertai asap yang mulai membentuk kabut menutupi area ledakan. Qin San benar-benar seperti kembali saat masa-masa dia berada di dunia bawah. Membantai tanpa memberi ampunan.
Bau hangus menyeruak ke hidung 23 utusan klan Xianling yang memperhatikan pertarungan itu. Para utusan itu menelan ludah melihat kekejaman pria yang mengaku sebagai sang pelindung klan Xianling ini. Sepertinya dia memang benar-benar dikirim untuk melindungi kita, kata salah satu dari utusan itu. Di sisi lain, para utusan klan Xianling yang datang menemui Qin San sudah kembali ke kediaman klan masing-masing. Di setiap kediaman 23 klan yang datang, para pemimpin klan itu langsung melakukan pertemuan besar dengan anggota klan mereka. Tentu saja untuk membahas apa yang baru saja dilaporkan utusan yang baru kembali. Di kediaman klan Macan Tutul Xianling, ketua klan dan para wakil ketua serta beberapa anggota klan senior tampak terpaku mendengar cerita utusan mereka yang baru kembali dari kediaman klan Rubah Xianling. Apa kamu yakin jika pemuda yang kamu lihat itu adalah Raspberry? Tanya salah satu wakil ketua pada utusan itu. Pria tua yang menjadi utusan klannya ke kediaman klan Rubah Xianling mengangguk ringan. Soal itu aku tidak bisa memastikan. Begitupun utusan lainnya. Tapi auranya jelas bukan bagian dari ras siluman. Auranya malah menyerupai aura ras manusia namun lebih unik dari aura ras manusia pada umumnya. Aku benar-benar sulit menggambarkan auranya, kata utusan itu. Ketua klan Macan Tutul yang hanya mendengar sejak tadi, tiba-tiba berdiri dari kursi utama. Intinya bukan di situ. Kalaupun dia bukan dari Raspberry, setidaknya kekuatannya memang layak menjadi seorang pelindung. Meski dia dari Raspberry tapi tidak memiliki kekuatan yang bisa melindungi klan Xianling juga tidak ada gunanya, ujarnya memotong pertanyaan lanjutan dari wakil ketua tadi. Setelah terdiam sesaat, siluman Xianling tua itu kembali melanjutkan ucapannya. Jika semua yang kamu katakan benar, maka hampir pasti semua ketua klan Xianling akan datang ke kediaman klan Rubah pagi ini. Lagi pula tidak ada pilihan lain saat ini selain menjadi bagian dari klan yang dia lindungi. Dia sudah menghancurkan pasukan aliansi klan Mokuang, itu artinya klan Mokuang akan mengobarkan perang besar. Target pertamanya adalah klan Xianling yang berada di sekitar mereka, katanya lagi. Semua petinggi klan Macan Tutul Xianling di ruangan itu mengangguk membenarkan ucapan ketua mereka. Sekarang aku putuskan, klan Macan Tutul Xianling juga akan berada di bawah perlindungan pemuda itu. Pagi ini, aku akan ke kediaman klan Rubah Xianling, ujarnya lalu mulai berjalan meninggalkan aula utama klannya itu. Hal yang sama juga terjadi di 22 klan Xianling lainnya. Rata-rata para pemimpin klan itu tidak peduli dengan latar belakang Qin San. Mereka hanya peduli dengan kekuatannya. Jika mampu menjadi pelindung bagi mereka, tidak ada salahnya mengakuinya sebagai pelindung. Hal terakhir yang kini ingin mereka ketahui, apa yang diinginkan Qin San dari perlindungan yang dia berikan. Di sisi lain, di markas aliansi klan Mokuang yang baru dibangun dalam beberapa hari terakhir sejak kehancuran klan Serigala Mokuang, para pemimpin dari 40-an klan Mokuang di gurun pasir ini tampak berkumpul dengan wajah masam di bawah tenda terbuka yang hanya diatapi pelepah. Mereka langsung berkumpul setelah menerima kabar menghilangnya pasukan aliansi yang ditugaskan mendatangi kediaman klan Rubah Xianling. Ini tidak mungkin. Pasukan yang kita kirim ke sana ada 800 lebih dengan 40 yang sudah berada di alam Raja Roh. Kekuatan itu bahkan bisa menghancurkan lebih dari satu klan Xianling, kata ketua klan Singa Mokuang. Ketua klan Mokuang lainnya mengangguk setuju dengan ucapan ketua klan Singa Mokuang. Mereka juga tidak percaya jika pasukan itu sudah dihancurkan oleh klan Rubah Xianling. Atau jangan-jangan Raspberry sudah muncul kembali dan mengirim pelindung untuk keturunan silang mereka itu, kata ketua klan lainnya dengan suara pelan. Ketua klan lain yang mendengarnya tampak mengernyit. Mereka sama sekali tidak percaya Raspberry yang sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun menghilang dari dunia langit tiba-tiba muncul dan langsung mengirimkan pelindung untuk klan siluman Xianling. Keturunan hasil persilangan ras siluman dan Raspberry di masa lampau. Tebakanmu benar-benar tidak masuk akal. Jika Raspberry sudah muncul kembali, situasi dunia langit ini tidak akan seperti ini.
Kita pasti akan mendengar kemunculan mereka di area lain sebelum muncul di gurun pasir ini. Raspberry adalah ras yang sangat suka menonjolkan diri. Jika mereka kembali memunculkan diri di dunia langit, maka mereka akan langsung menancapkan dominasi mereka kembali seperti di masa lampau, kata ketua klan Banteng Mokuang. Pembicaraan para pemimpin klan Mokuang itu terus berlanjut, hingga beberapa siluman Mokuang dari kejauhan berjalan mendekat ke arah tempat pertemuan itu. Begitu mereka sudah sangat dekat, 40 ketua klan Mokuang itu bersamaan menoleh dengan kening berkerut. Ada apa? Kenapa kalian begitu terburu-buru? Tanya ketua klan Singa Mokuang. Mata-mata yang aliansi tempatkan di sekitar kediaman klan rubah baru saja mengirim pesan. Mereka melihat 20-an ketua klan Xianling datang ke kediaman klan rubah. Meski tidak datang bersamaan, namun mereka belum juga keluar dari kediaman itu hingga sekarang, kata siluman Mokuang yang baru datang itu. Para pemimpin klan Mokuang itu langsung saling menatap mendengarnya. Apa jangan-jangan mereka sebenarnya sudah menyatu? Pasukan aliansi yang kita kirim sebelumnya tentu saja tidak akan mampu menghadapi ribuan pasukan klan Xianling jika mereka bersatu. Informasi ini sudah menjawab semuanya, kata ketua klan Banteng Mokuang usai mendengarkan informasi tadi. Ketua klan Mokuang lainnya mengangguk membenarkan ucapan ketua klan Banteng Mokuang tadi. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih masuk akal selain hal itu. Para ketua klan Mokuang itu tampak memasang wajah garang dengan kemarahan yang sudah menguasai diri mereka masing-masing. Bagaimanapun di 800-an pasukan aliansi yang menghilang itu, setiap klan Mokuang itu menderita kerugian 20-an lebih anggota klan. Mereka masing-masing juga kehilangan satu anggota klan yang sudah berada di alam Raja Roh. Para pemimpin klan Mokuang itu berdiri setelah menyepakati pengerahan pasukan untuk menghancurkan klan Xianling di gurun pasir ini. Selama ini, mereka hanya melakukan pada satu persatu klan Xianling dan tidak terlalu menonjol. Hal itu mereka lakukan karena tidak ingin klan Xianling menyatu. Mendengar klan Xianling sudah melakukan pertemuan antara ketua klan, membuat mereka tidak lagi ingin menunda untuk menghancurkan klan Xianling secara keseluruhan. Sementara itu di kediaman klan rubah Xianling, 23 ketua klan Xianling tampak sudah berkumpul di area luar kediaman klan rubah Xianling. Mereka semua datang untuk menyatakan diri berada di bawah perlindungan Qin San. Ketua Huli, pertemuan kami dengan Sang Pelindung. Kami harus mengatakan ini langsung padanya, kata ketua klan Macan Tutul Xianling, Bao Ming. Huli Lao tersenyum ramah lalu menatap Bao Ming. Ketua Bao harus bersabar. Dia sebelumnya sudah mengundang kalian semua tapi kalian malah mengirim utusan untuk bertemu dengannya. Apa menurutmu hal mudah bagiku untuk membujuknya menemui kalian semua dengan cepat, kata Huli Lao sambil mendesah panjang memperlihatkan wajah tak berdaya. Bao Ming dan ketua klan Xianling lainnya tak bisa menjawab ucapan Huli Lao. Suasana di dalam aula itu hening seketika sebelum suara Bao Ming kembali terdengar. Jadi menurut ketua Huli, apa yang harus kami lakukan agar Sang Pelindung mau menemui kami? Tanyanya sambil menatap tajam Huli Lao. Entah mengapa, Bao Ming merasa rubah tua ini yang sengaja menyulitkan mereka bertemu dengan Sang Pelindung. Tidak ada, kalian hanya perlu bersabar. Setidaknya dengan waktu kalian menunggu lebih lama di sini, aku memiliki alasan untuk membujuknya, kata Huli Lao. Dia memang sudah merencanakan ini semua. Dia bahkan sengaja menahan Qin San untuk tidak langsung menemui para ketua klan Xianling ini. Huli Lao tahu persis para ketua klan Xianling ini sangat tidak suka menunggu. Apa yang dia lakukan sekarang sekaligus untuk menguji ketulusan para ketua klan ini. Bao Ming tampak menyipit mendengarnya lalu mengangguk pelan. Baiklah, kami akan menunggu. Tapi entah klan Mokuang, apakah mereka masih akan menunggu setelah mendengar kabar kita semua sudah berkumpul? Mereka sekarang pasti sedang menyusun rencana untuk penghancuran total klan Xianling di gurun pasir ini, katanya sambil duduk dengan pasrah. Huli Lao sama sekali tidak peduli dengan ucapan pancingan dari Bao Ming. Dia benar-benar membiarkan para ketua klan itu menunggu seharian dengan menjamu mereka arak spiritual. Saat hari sudah sore,
Huli Lao baru meninggalkan area luar kediamannya menuju area dalam yang sudah dipenuhi dengan rerumputan hijau. Bao Ming dan para ketua klan Xianling lain menatap punggung Huli Lao yang sudah menjauh dengan wajah tak berdaya. Mereka tahu, situasi saat ini mengharuskan mereka harus membuang ego mereka. Tidak ada jalan lain kecuali menuruti permainan Huli Lao. Menunggu pemuda yang mereka sebut sebagai sang pelindung. Saat kegelapan mulai menyelimuti wilayah kediaman klan rubah, dari gerbang area dalam, Huli Lao mulai berjalan keluar bersama Qin San dan putrinya, Huli Gongzu. Ketiganya berjalan dengan santainya menuju aula di area luar. Begitu Qin San berjalan memasuki aula, 23 pemimpin klan Xianling yang sedang duduk di dalam aula itu, bersamaan berdiri sambil mengamati pemuda yang berjalan di antara Huli Lao dan putrinya. Qin San langsung diminta oleh Huli Lao untuk duduk di kursi utama di dalam aula itu. Tanpa menolak sedikit pun Qin San langsung duduk lalu menyapukan pandangannya ke arah 23 pemimpin klan Xianling itu. Hanya dengan menatap mata Qin San, ke-23 pemimpin klan Xianling itu seperti sedang melihat makhluk buas. Orang ini benar-benar memiliki sesuatu yang unik. Auranya sama sekali bukan bagian dari ras siluman. Lebih mirip dengan ras manusia, tapi di sisi lain ada aura kebuasan khas binatang spiritual kuno di dalam dirinya. Batin Bao Ming sambil menjatuhkan pandangannya dan tidak berani bertemu mata dengan Qin San. Katakan keputusan kalian. Sebelumnya aku sudah menyampaikan pada utusan kalian semua. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk menerima perlindungan dariku, kata Qin San dengan nada datar. Tidak ada kata pembuka atau kalimat basa-basi. Dia langsung mengungkapkan tujuannya menemui para ketua klan Xianling ini. Aku Bao Ming, ketua klan Macan Tutul Xianling, mewakili ketua klan Xianling lainnya meminta maaf pada sang pelindung. Karena sebelumnya hanya mengutus orang lain untuk memenuhi undangan Anda. Kami semuanya datang sebagai bentuk ketulusan kami menerima perlindungan sang pelindung, kata Bao Ming sambil berdiri bersama ketua klan lainnya, lalu membungkuk di depan Qin San. Meski belum melihat langsung kekuatan Qin San, namun hanya dengan merasakan aura unik dari tubuh Qin San, Bao Ming dan yang lainnya sangat yakin jika kekuatan pemuda ini jauh melampaui mereka. Meski belum bisa meyakinkan diri jika pemuda ini bagian dari ras peri, namun saat ini mereka hanya butuh pelindung yang kuat untuk melindungi mereka dari para klan Mokuang. Berdirilah. Aku tidak butuh hal-hal seperti yang kalian lakukan. Bersikap seperti biasa, itu lebih nyaman bagiku, kata Qin San. 23 ketua klan itu langsung berdiri lalu duduk kembali di kursi mereka. Semua hal yang ingin ditanyakan para ketua klan yang datang itu seperti tertelan kembali ke tenggorokan mereka sejak bertemu Qin San. Rasa enggan dan segan memenuhi diri mereka melihat ketenangan pemuda yang sedang duduk di kursi utama. Qin San yang melihat ketegangan di antara para ketua klan itu mulai kembali membuka mulutnya. Kalian pasti penasaran, apa yang membuatku muncul di gurun pasir ini dan melindungi kalian. Tapi aku tahu lebih dari itu, kalian ingin tahu apa yang aku inginkan dari kalian, kata Qin San. 23 pemimpin klan itu hanya mengangkat wajah mereka menatap Qin San tanpa berani mengangguk. Bahkan Huli Lao ikut menoleh menatap Qin San. Dia juga penasaran apa yang sebenarnya diinginkan Qin San dengan memberikan perlindungan pada seluruh klan Xianling. Aku tidak akan menuntut banyak hal dari kalian, aku hanya ingin kalian menyebarluaskan kehadiranku sebagai pelindung klan Xianling di gurun pasir ini, ke wilayah klan Xianling lain di alam liar ini, kata Qin San. Tujuannya memang untuk mengaburkan identitasnya sebelum benar-benar mencoba memasuki wilayah perlindungan Istana Langit. Lebih tepatnya, dia ingin rumor berkembang luas tentang kemunculan kembali ras peri. Dia berharap kabar itu bisa sampai ke Istana Langit dan memancing orang-orang Istana Langit keluar dari formasi besar yang melindungi kawasan mereka untuk mencari ras peri yang dirumorkan muncul. Dengan beredarnya isu itu, Qin San ingin mengacaukan situasi dunia langit. Hal itu tentu juga akan berdampak situasi di alam Istana Langit. Dengan begitu, dia akan lebih leluasa memainkan perannya.
23 pemimpin klan Xianling itu hanya mengangguk pelan. Mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Qin San hanya memberikan jaminan pada para ketua klan Xianling itu, jika dirinya akan melindungi 23 klan itu jika klan Mokuang mengganggu mereka. Selain klan Rubah dan 23 klan Xianling yang datang menemuinya, Qin San sama sekali tidak peduli. Sementara di gurun pasir ini, masih ada 12 klan Xianling lain yang belum datang menemuinya. Mereka adalah klan Xianling yang juga tidak mengirim utusan di hari pertama. Qin San mengundang seluruh klan Xianling ke kediaman klan Rubah. Beberapa hari pasca pertemuan itu, situasi di gurun pasir terlihat sangat tenang. Hanya ada badai pasir yang sesekali datang mengacaukan kediaman setiap klan Xianling. Dari balik ketenangan itu, klan Mokuang sudah menyusun rencana besar serangan mereka ke setiap kediaman klan Xianling. Jalur yang ingin digunakan untuk menyisir setiap kediaman klan Xianling juga sudah ditentukan. Di markas aliansi yang dibangun jauh dari kediaman para klan Xianling, ribuan pasukan klan Mokuang tampak sudah berkumpul. Mereka adalah gabungan anggota dari 40 klan Mokuang yang menghuni gurun pasir ini. 40 ketua klan Mokuang tampak ikut turun langsung dalam serangan besar yang akan dilakukan klan Mokuang. Raut penuh keyakinan tampak jelas di wajah para anggota klan Mokuang. Ada 40.000 pasukan yang diturunkan klan Mokuang. Jumlah itu termasuk sangat besar. Bahkan jika seluruh anggota klan Xianling dikumpulkan tidak akan sebesar jumlah pasukan yang diturunkan klan Mokuang saat ini. Jumlah klan Xianling di gurun pasir ini hanya ada 36 saja. Setiap klan juga mulai mengalami perlambatan generasi sejak mereka terusir dari wilayah ras manusia, yang sudah dibatasi dengan formasi besar Istana Langit. Setiap klan Xianling paling banyak hanya memiliki lebih dari 500-an anggota. Berbeda dengan klan Mokuang yang memiliki populasi setiap klan, bahkan ada yang mencapai hingga 2.000 anggota klan. "Apa kalian semua sudah siap?" kata ketua klan Singa Mokuang. Suaranya menggema di tempat itu. Jawaban siap dari 40.000 pasukan yang sedang berbaris rapi di gurun itu ikut menggema membalas ucapan ketua klan Singa Mokuang. Ketua klan Singa Mokuang memang sudah ditunjuk oleh ketua klan Mokuang lainnya untuk menjadi pemimpin dalam perang ini. Kita akan mewujudkan hal yang sudah lama kita tunda. Membersihkan gurun pasir langit ini dari kotoran klan Xianling, katanya lagi memberi semangat pada 40.000 pasukannya. Hancurkan klan Xianling, jawab pasukan itu lagi. Pasukan besar itu akhirnya mulai bergerak dengan target pertama mereka adalah kediaman klan Badak Xianling. Kediaman klan Xianling inilah yang paling dekat dari tempat berkumpulnya pasukan klan Mokuang. Hal itu menjadikan kediaman klan Badak Xianling menjadi kediaman pertama klan Xianling yang jadi target mereka. Pasukan besar itu bergerak menerobos badai pasir yang menggulung area itu. Suasana gelapnya malam menambah suasana pergerakan pasukan itu tambah mencekam. Di kediaman klan Badak Xianling, situasi di dalam kediaman itu terlihat mulai panik. Baru saja, mata-mata yang mereka tempatkan beberapa mil sebelum mencapai kediaman mereka mengirimkan pesan tentang pergerakan klan Mokuang ke arah kediaman mereka. Ketua klan Badak Xianling dan beberapa pemimpin klan itu mulai mengumpulkan anggota klannya. Kita sama sekali tidak terkait dengan apa yang terjadi dengan klan Serigala Mokuang. Itu semua akibat ulah klan Rubah Xianling dan klan Mokuang malah menargetkan kita. Apa yang harus kita lakukan, kata salah satu wakil ketua klan Badak Xianling dengan wajah muram. Ketua klan Badak Xianling tampak diam berpikir sebelum akhirnya meminta para pemimpin klan Badak Xianling yang ada di sekitarnya untuk bergerak mengumpulkan kain putih agar dikibarkan di luar tembok kediaman mereka. Kita sisa berharap klan Mokuang akan mendengarkan penjelasan kita lebih dahulu, kata ketua klan Badak Xianling. Klan Badak Xianling memang menjadi salah satu dari 12 klan Xianling yang tidak memenuhi undangan Qin San. Hal itu membuat mereka benar-benar buta dengan situasi gurun pasir langit saat ini. Mereka hanya tahu tentang kehancuran klan Serigala Mokuang dan tidak tahu jika setelah itu,
ada pertarungan besar yang kembali terjadi di depan kediaman klan rubah Xianling dengan sosok yang disebut Sang Pelindung. Anggota klan Badak Xianling bergerak sangat cepat mengumpulkan kain putih, lalu memasangnya di depan gerbang kediaman mereka. Setelah itu, ketua klan melayang ke atas tembok di atas gerbang kediamannya sambil menerawang jauh. Melihat pasir yang berterbangan tidak karuan mulai mendekat ke arah kediamannya. Ketua klan Badak Xianling menarik napas panjang. Mereka sudah mendekat. Kita bisa berharap jika mereka tidak akan melibatkan kita, gumamnya. Begitu pasukan besar klan Mokuang mendekat, napas ketua klan Badak Xianling rasanya mulai sesak melihat jumlah pasukan yang dibawa oleh klan Mokuang. Sial, pasukan yang mereka turunkan bahkan seperti ingin menghancurkan semua klan Xianling di gurun ini, ujarnya dengan wajah pucat. Di kejauhan 40 ketua klan Mokuang tersenyum mencibir melihat banyaknya bendera putih yang berkibar di depan kediaman klan Badak Xianling. Cui, mau menyerah? Sayangnya kami datang bukan untuk menerima penyerahan. Kami datang untuk menghancurkan, kata ketua klan Singa Mokuang begitu melihat bendera putih yang sengaja dikibarkan oleh klan Badak Xianling. Di sisi lain, serangan 40.000 pasukan klan Mokuang langsung meratakan kediaman klan siluman Badak Xianling. Hanya area hijau yang diciptakan dari harta peninggalan ras peri pada leluhur klan Badak Xianling yang terlihat masih berdiri utuh di area itu. Salah satu harta klan Xianling yang paling diincar oleh klan Mokuang adalah area hijau seperti ini. Mereka tidak bisa menciptakan area seperti ini di kediaman mereka. Jika berhasil meruntuhkan satu kediaman klan Xianling, klan Mokuang sisa mencari inti dari area hijau itu untuk dipindahkan ke kediaman mereka. Tidak ada yang tersisa satupun dari klan Badak Xianling. Semuanya dibantai tanpa ampun oleh pasukan klan Mokuang. Pasukan besar itu tidak mengulur waktu lebih lama di tempat ini. Setelah menemukan inti dari area hijau kediaman klan Badak Xianling, 40 ketua klan Mokuang kembali menggerakkan pasukan mereka mengikuti alur yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu di kediaman klan rubah Xianling, Qin San tampak sedang duduk bersila dengan mata tertutup di salah satu paviliun yang diberikan oleh Huli Lao di dalam area hijau kediaman itu. Di luar paviliun itu, Huli Lao bersama dua wakil ketua klan rubah Xianling tampak panik menatap pintu paviliun Qin San. Apa tidak sebaiknya kita ketuk saja pintunya, kata salah satu wakil ketua itu. Mereka baru saja menerima kabar tentang pergerakan klan Mokuang. 23 klan Xianling yang sudah menyatakan diri berada di bawah perlindungan Qin San langsung mengirimkan kabar ke Huli Lao agar meminta Qin San untuk bergerak. Setiap klan Xianling saat ini hanya bisa bertahan di kediaman masing-masing. Hal itu juga sesuai dengan perintah Qin San sebelumnya. Saat akan meninggalkan kediaman klan rubah, 23 ketua klan Xianling mendapat jaminan dari Qin San. Jika dirinya akan menghadang pergerakan klan Mokuang sebelum sampai di kediaman mereka. Namun hingga 3 klan Xianling dari 12 klan Xianling yang tidak memenuhi undangan Qin San sudah hancur, belum ada tindakan apapun dari Qin San. Hal itu membuat mereka yang sudah menyatakan komitmen dengan Qin San ikut panik. Meskipun saat ini, pasukan klan Mokuang belum sampai ke kediaman mereka. Huli Lao menggelengkan kepalanya mendengar saran dari wakil ketuanya itu. Tidak, dia pasti sudah tahu keberadaan kita. Sebaiknya kita tunggu di sini saja, katanya. Wakil ketua yang tadi memberi saran hanya bisa mengangguk patuh, sambil menatap pintu paviliun Qin San dengan penuh harap. Sementara itu di kediaman klan Macan Tutul Xianling, 6 dari 12 ketua klan Xianling yang sebelumnya tidak datang ke kediaman klan rubah, tampak sedang berdiri di depan gerbang kediaman itu. Wajah mereka tampak panik sambil meminta bertemu dengan ketua klan Macan Tutul Xianling. Dari kedalaman kediaman klan Macan Tutul Xianling, Bao Ming melayang keluar lalu mendarat di depan gerbang kediamannya untuk menemui 6 orang ketua klan Xianling itu. Ketua Bao, Anda harus memimpin perang ini. Jika tidak, semua klan Xianling akan disapu rata oleh klan Mokuang. Anda pasti sudah mendengar jika mereka saat ini sudah menghancurkan 3 klan Xianling, kata salah satu dari 6 orang itu.
Bao Ming mengangguk pelan lalu membuka mulutnya. Menurut kalian, apakah kita mampu melawan mereka meski kita bersatu? Tanyanya. 6 siluman tua Xianling yang datang itu terdiam mendengar jawaban Bao Ming. Aku sarankan kalian sebaiknya cepat ke kediaman klan rubah. Lalu memohon pada sang pelindung yang ada di sana. Dia sudah menjamin kami yang pernah datang menemuinya. Tapi kalian tidak datang dan tidak mengirim utusan, kata Bao Ming. Dia menjelaskan singkat situasi di hari pertemuan dengan Qin San. 6 ketua klan Xianling itu tidak menunda lagi. Mereka segera meninggalkan kediaman klan macan tutul Xianling, lalu melayang membelah badai pasir menuju kediaman klan rubah Xianling. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.